Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semua, sering kita mendengar perdebatan antara eh, konten kreator. Jadi banyak sekali konten-konten kreator yang mengatakan bahwa menggunakan ini kurang bagus, menggunakan kimia, menggunakan organik yang paling bagus. Jadi dari perdebatan-perdebatan itu saya banyak menyimak dan ada juga pertanyaan atau komentar dari teman-teman di kolom komentar. Sebenarnya yang bagus itu seperti apa? Karena tujuan petani itu semata-mata bagaimana tanamannya ini berhasil. Bagaimana tanamannya ini memiliki panen yang bagus. Nah, sementara dari konten-konten itu banyak yang menjadi pesimis ataupun menjadi galau karena mungkin dengan konten A mengatakan B, konten C-nya mengatakan D, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan yang tepat. Pada prinsipnya, semua bahan apapun, pupuk apapun, mau dia kimia, mau dia organik, mau dia pembena tanah, kalau itu over, pasti tidak akan bagus. Pupuk urea itu menurut teman-teman petani kan bagus. Tetapi kalau dosisnya terlalu tinggi, maka pasti tidak akan menjadikan tanaman kita lebih bagus. Gitu. Begitu juga NPK. NPK ini sangat bagus. Ada nitrogennya, ada fosfatnya, ada kaliumnya. Tetapi kalau itu diberikan berlebih, itu pasti hasilnya tidak akan bagus. Begitu juga bahan-bahan organik. Contoh misalnya kompos, kita berikan berlebih, ini tidak akan bagus pada tanaman. Bahkan tanamannya bisa jadi mati. Kenapa? Karena over. Itulah kenapa dosis ini sangat penting. Misalnya kita menggunakan garam kroso. Garam kroso ini adalah salah satu bahan untuk membuat herbisida atau pembunuh rumput. Itu kalau dosisnya dilebihkan. Tapi pada saat kita sesuaikan dosis kebutuhan, maka dia bisa menjadi soil pH, bisa menjadi pupuk, bisa menjadi untuk insektisida pengendali hama. Nah, artinya apa? Semua yang baik-baik juga ketika dilakukan secara berlebih itu pasti tidak akan bagus. Begitu juga misalnya ketika kita menggunakan kapur dolomit atau misalnya kaptan, kapur pertanian. Ini bagus pada dosis tertentu. Tapi kalau dia over, bukannya menyuburkan tanah, tapi bisa membuat tanah menjadi keras. Sama dengan garam. Garam ini kalau misalnya diberikan secara berlebih, ini bukan menjadi tanahnya subur, bukan nanti tanahnya bisa naik pH-nya, tetapi terjadi salinitas yang tinggi. Jadi diupayakan semua itu dikerjakan atau diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Tolak ukurnya ada pada pH tanah. Jadi kalau pH-nya berapa, nanti pemberian garamnya berapa misalnya. Seperti itu. Jadi jangan kita mematahkan impian petani itu. Petani ini pada prinsipnya mencari yang murah, efektif. Tetapi kalaupun diharuskan membeli yang mahal tetap efektif, itu pasti dilakukan. Contoh misalnya di pestisida. Ada pestisida yang harganya 500.000, tetap dibeli petani karena kenapa? Karena efektif untuk mengendalikan hama dan penyakit. Jadi jangan kita memberikan semacam pemikiran yang tidak ada solusinya. Kita memberikan eh,
pembahasan-pembahasan yang sifatnya tidak mengedukasi secara luas. Kita memberikan ini tidak baik, tapi tidak ada alternatif, tidak ada penjelasan yang bisa membuktikan itu. Mestinya kalau kita mengatakan misalnya garam ini tidak baik atau kapur dolomit ini tidak baik, kasih solusinya apa? Karena petani ini sudah berpuluh-puluh tahun, tingkat efektivitas tanamannya, tingkat panennya seperti itu saja. Jadi ketika kita memberikan sebuah pencerahan, sertakan dengan alternatifnya. Atau sebaiknya itu diteliti dulu. Diteliti berbulan-bulan, 1 kali musim tanam, 2 musim tanam, 3 kali musim tanam, baru kita memberikan pembelajaran kepada teman-teman petani. Karena apa? Jangan sampai kita sendiri tidak pernah meneliti, tidak pernah memakai bahan itu, terus tahu kita baca di di jurnal, tiba-tiba mengatakan oh ini tidak bagus, padahal tidak pernah mencobanya. Tetapi bagi saya adalah semua yang baik-baik itu akan menjadi tidak baik ketika dilakukan pemberian secara over, secara berlebih. Tetapi selama itu diberikan sesuai dengan takaran, itu pasti akan menjadi lebih baik. Sama halnya kita menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia ini bagus untuk membooster tanaman. Tetapi ketika itu dilakukan secara berlebih dan terus-menerus, maka pasti dia akan merusak tanah. Apalagi tidak ada pemberian unsur-unsur organik menyeimbangkan dari tanah tersebut. Jadi bagaimana mungkin ketika amoniak yang ada di dalam tanah ini, residu yang ada dalam tanah ini, terus tidak ada yang mengikat. Nah inilah yang menyebabkan itu rusak. Pada prinsipnya pupuk kimia itu bagus untuk membooster tanaman. Tapi jangan sampai hanya pupuk kimia saja. Sertakan di situ ada bahan-bahan organiknya, sertakan di situ zeolitnya, sertakan di situ garamnya, supaya apa? Tanah kita ini banyak pembendaharaan di dalamnya. Sertakan di situ misalnya asam humatnya. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan dan ekosistem di dalam tanah. Karena tanah ini tidak hanya sekali kita mau menggunakannya, ini berterusan, bahkan bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Jadi menurut saya semua apapun itu, pupuk cair, pupuk padat, garam, dolomit, zeolit, NPK, urea, ZA-KCl, dan semua jenis bahan-bahan itu ketika diberikan secara berlebih, maka pasti dampaknya akan merusak. Nah, beda halnya ketika itu dilakukan atau diberikan sesuai dengan dosis. Karena kalau diberikan sesuai dengan dosis, tentu ada pengujiannya. Tentu ada pengaplikasian yang sudah dilakukan, sudah diteliti. Tetapi kalau misalnya tidak ada penelitiannya, jangan mengatakan ini tidak bagus, jangan mengatakan itu tidak bagus, hanya bermodalkan jurnal, hanya bermodalkan bacaan, tanpa ada implementasi, tanpa ada penelitian. Nah, itu menurut saya. Jadi, bagi teman-teman semua, hendaknya lebih selektif. Mau menggunakan unsur bahan-bahan organik apa saja, silahkan digunakan. Mau menggunakan pupuk apa saja, silahkan digunakan. Tapi ingat, sesuaikan dengan dosisnya. Sesuaikan dengan takarannya. Agar apa? Agar keseimbangan ekosistem di dalam tanah ini terjadi. Jangan nanti tanaman kita subur, tapi 1 kali saja, musim berikutnya sudah rusak. Nah itu kenapa? Karena kita hanya mementingkan tanaman ini subur, tidak menjaga ekosistem yang ada di dalam tanah. Di dalam tanah itu ada pH tanahnya, ada mikroorganismenya, ada mineral-mineral di dalam sana yang nantinya ada ion positif, ada ion negatif. Jadi tukar kation di dalam tanah ini bisa terjadi seperti itu. Jadi teman-teman, saya tidak sependapat dengan dengan konten-konten yang mengatakan ini salah, ini salah. Sebaiknya kalau menurut saya diambil alternatifnya.
Bagaimana itu? Dilakukan pengujiannya. Jadi untuk bisa efektif, bisa mengklaim ini baik, ini tidak baik, itu harus ada pengujiannya. Diuji efektivitas. Supaya apa? Supaya benar-benar kita teliti. Kalau misalnya tanpa ada penelitian, hanya bermodalkan jurnal, ataupun hanya bermodalkan bacaan, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau misalnya petani nanti bertanya, lalu apa solusinya? Kan kita tidak bisa menjawab. Misalnya salah satu konten mengatakan bahwa kapur dolomit ini akan membuat tanah menjadi keras. Itu betul ketika itu diberikan secara berlebih. Ketika diberikan secara berlebih, itu pasti akan terjadi. Jangankan kapur dolomit, kompos pun ketika diberikan secara berlebih, maka pasti tanah itu akan rusak. Dalam arti keasamannya akan meningkat. Nah itu. Jadi semua yang sifatnya berlebih itu tidak bagus. Makan bakso saja kalau satu mangkok itu enak. Tapi kalau dimakan 3 mangkok, 4 mangkok dalam satu orang, itu pasti akan tidak bagus. Pasti efeknya nanti akan berbahaya. Artinya bahwa bakso itu bagus untuk takaran 1 mangkok. Tapi kalau untuk 1 orang 4 mangkok, itu pasti sudah menjadi penyakit. Nah, itu gambaran-gambaran sederhananya. Jadi, sesuaikan dengan takarannya, sesuaikan dengan dosisnya. Karena apa? Karena dosis itu muncul hasil dari penelitian. Hasil dari uji efektivitas namanya. Kita bisa menentukan dosis sebagai saya pribadi, formulator yang menguji, membuat produk-produk organik ini, itu selalu acuannya di uji efektivitas. Nah, uji efektivitas ini maksudnya apa? Maksudnya dari mulai persiapan lahan sampai dengan panennya, menggunakan produk A misalnya, itu sudah dibuat laporan-laporannya. Bahwa dengan dosis sekian hasilnya begini. Dengan pembanding ini hasilnya begini. Jadi itu betul-betul ada pengujiannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi ketika misalnya produk-produk kita ini mau dijual. Itu harus melalui uji mutu, uji efektivitas, baru bisa mendapatkan yang namanya izin edar. Nah, kalau kita hanya untuk memakai sendiri, memakai di lapangan, misalnya membuat pupuk cair ini, membuat pupuk padat ini, itu disesuaikan saja, diperkirakan. Dan dosis satu dengan dosis yang lain itu nanti itu dibedakan. Misalnya satu petak itu menggunakan dosis pupuk A dengan dosis sekian. Dosis B petak yang kedua menggunakan dosis sekian dengan produk A misalnya. Jadi dua ini kita nanti akan melihat perbedaannya. Seperti itu kalau menurut saya. Karena klaim yang baik ini, klaim yang positif ini, itu tidak beda jauh dengan klaim yang negatif. Orang A bisa berpendapat positif, orang B bisa berpendapat negatif. Tapi ketika dua-duanya itu punya hasil uji, baru bisa dikatakan efektif. Tapi kalau dua-duanya ini hanya omon-omon, kalau istilahnya Pak Prabowo, maka dua-duanya itu nol besar. Jadi mestinya harus ada ujinya. Hasil ujinya, kalau ada hasil ujinya, baru itu bisa dipertanggungjawabkan sebagai penemuan atau sebagai hasil uji. Seperti itu. Saya kira begitu teman-teman. Ini karena banyak sekali yang memberikan komentarnya, meminta untuk dibahas. Jadi saya sempatkan untuk membahas itu. Yang pada kesimpulan menurut saya adalah semua yang baik-baik ketika diberikan secara berlebih, maka pasti hasilnya adalah negatif atau tidak bagus atau menjadi penyakit. Tetapi unsur tidak baik pun misalnya diberikan sesuai dengan takaran. Misalnya kalau kita mengatakan bahwa kimia itu tidak bagus, tapi selama diberikan secara dosis, secara takaran yang pas, maka hasilnya pasti akan bagus. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk selama itu ada hasil kajian dan hasil ujinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.